Halo, namaku Gafur. Halo, namaku Eka. Halo, nama aku Fadil. Aku di Pro sebagai vokalis dan keyboardis. Posisi aku di Pro sebagai gitaris dan vokal juga. Aku di Pro sebagai baser, basis. Kesibukan sehari-hari aku seorang art enthusiast, juga seorang entrepreneur. Aku jalanin bisnis keluarga dan ya jalanin musik dan suka bikin acara-acara kreatif tentunya. Kesibukan sehari-harinya paling ya garapin materi-materi pro di sekitaran permusikan lah intinya gitu. Paling itu aja sih. Kesibukan aku sehari-hari ya seperti ini. Bangun tidur, kemudian ngecek situasi. Ya pengangguran. Awal mula Pro itu, ya awalnya Bang Fadil dan Bang Eka itu mereka kolaborasi ya, waktu mereka masih solo masing-masing. Habis itu mereka kolaborasi bikin sebuah lagu namanya September Sun kalau nggak salah, di tahun 2018. Terus begitu Covid, abang-abang ini balik ke Pekanbaru, terus mereka ya gabut mungkin, aku juga lupa. Terus mereka langsung ngebikin ya Project Pro ini, dan inisiatornya dulu Bang Fadil. Terus ya mereka langsung bikin mini album di bulan November rilisnya kalau nggak salah, yang berjudul Pluviophile nama mini albumnya. Dan itu mereka pengerjaannya itu kira-kira 2 minggu kurang lebih. Terus ya setelah itu Music Pro itu di platform streaming di Spotify, Apple Music gitu-gitu udah dapat engagement nih. Terus ya pada akhirnya di bulan Maret kalau nggak salah, nah itu aku ditawarin sama manajernya yang namanya Said buat gabung sama Pro. Jadi awalnya Pro itu berdua doang. Terus akhirnya aku diajakin buat jadi main vokal dan sebagai keyboardis, biar komposisi bandnya itu terbentuk. Karena kan masih band baru, jadi masih mencari karakter dan formasi band itu yang gimana yang lebih tepatnya gitu. Stand up on a September sun. Awal mula band Pro agak sedikit tidak disangka-sangka gitu. Awalnya kita cuman bikin satu single dan itu tuh cuman proyekan biasa aja, proyekan iseng antara aku sama Fadil. Itu di tahun 2018. Kemudian kita sempat merantau masing-masing, Fadil ke Jakarta dan aku di Malang waktu itu. Terus di momen-momen Covid di tahun-tahun itu tuh kita pada pulang semua, terus akhirnya kegiatan pada stop semua kan. Terus ya udah coba ngelanjutin apa yang udah kita pernah bikin, ya proses kemudian jadilah satu mini album di tahun 2020, dan itu juga yang akhirnya mengantarkan kami dalam sebuah format band Pro gitu, yang awalnya anggotanya cuman aku sama Fadil, dan akhirnya kita rekrut Gafur sebagai main vokal gitu. Awal mulanya jadi band Pro ini sebenarnya terbentuk di era pandemi ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, dulu aku sempat di salah satu band yang ada di Jakarta. Nama bandnya itu Enau. Aku itu sebagai keyboardis di sana. Kemudian bukan after pandemi sih. Ketika pandemi kita panggungan cancel semua, jadi mau nggak mau kita harus balik ke daerah kita masing-masing. Akhirnya aku balik ke Pekanbaru, terus nggak sengaja ketemu Eka lagi karena dia waktu itu dia merantau juga ke Malang, kalau nggak salah ke Malang. Kita balik, akhirnya kita ketemu di satu coffee shop di area sini juga di Air Dingin. Kemudian kita iseng-iseng kita ngebuat band yuk gitu,
Jadi sebelum kita ngebuat band itu, sebelum kita berangkat merantau, kita udah punya satu lagu yang udah kita buat sebelum kita berangkat merantau. Itu akhirnya ya udah tanpa sengaja kita buat band itu dan terjadilah sampai sekarang gitu. Nggak memilih sih sebenarnya. Lebih ke ya bisanya di sini gitu loh. Satu mungkin karena apa ya, karena kedekatan aku sama Fadil, mungkin ya kita sering bareng dulu di proses album pertama. Sebelum-sebelumnya juga sering bareng juga. Terus mungkin apa ya, iya namanya zaman sekarang juga karena nongkrong ya asiknya mungkin di coffee shop apa segala macam gitu ya. Ya kebetulan si Fadil punya SUA ya udah gitu. Daripada kemana-mana, tapi sebenarnya sering kemana-mana juga. Tapi kalau pulang ke SUA ya kayak udah pulang gitu ke rumah gitu. Gitu aja sih. We learn from the other side. Kalau alasan kenapa dipilih namanya Pro itu Bang Fadil sih yang nentuin dulu waktu awal terbentuk. Tapi kalau dari maknanya, Pro itu maknanya itu diambil dari bahasa Katalan. Katalan itu salah satu suku mungkin yang ada di Spanyol, di Barcelona dan sekitarnya. Nah itu artinya itu secukupnya. Nah secukupnya itu ya bisa memaknai perjalanan kami dalam band, kayak idealisme kami dalam berband gitu. Usulan dari Fadil sebenarnya awalnya nama Pro ini. Aku apa ya, waktu itu dikasih beberapa nama, mungkin itu satu mungkin karena simple ya, Pro gitu. Ya udah, dan terus kalau nggak salah nih artinya itu apa ya, seada-adanya, secukupnya, sesederhananya gitu. Itu aja sih. Back that time again, feel it the Menggabungkan industri musik dan industri kopi ya. Balik lagi sebenarnya basic aku udah dari SMP aku udah bermusik. Oke. Kopi ini adalah cuman media untuk menjadi tempat aja. Makanya kalau aku di SUA ini tuh sebelum ngebangun SUA aku sudah menyiapkan apa ya namanya, kayak business plan lah ya. Bahasanya business plan, dan aku memang mau brand identity yang aku bangun ini ya musik, karena itu balik lagi ke dasarnya aku. Aku ingin bermusik, aku punya tempat untuk anak-anak bisa bermusik di sini. Makanya identitasnya musik di sini. Dari awal kita buat ini kita udah musik gitu. Beda mungkin sama tempat-tempat lain. Kalau tempat-tempat lain kan ada live akustik kayak gitu kan. Tapi kalau di sini kita hampir jarang dan hampir tidak pernah ada namanya live akustik. Karena di sini yang main di sini adalah mereka yang punya karya original, dan itu yang kita support. Gitu kalau di sini. Konsep fokus itu sih sebenarnya kami apa ya? Kalau genre ya, kalau dari bahas genre, kami itu sebenarnya basicnya pop sebenarnya. Cuma ya ada sentuhan city popnya untuk yang album pertama. Terus ya untuk di saat aku bergabung, abang-abang itu udah mulai ada referensi baru, dan aku pun dengan referensi mereka itu aku cocok, dan ya kami menyikat sebuah genre pop yang alternatif ya. Jadi ada campur-campuran elektroniknya, ada funknya juga, dan bahkan ada unsur-unsur disco-nya dikit di album yang bakal mau kami rilis. in my life. Where we've been through. Jadi berjalannya waktu habis kita perilisan album pertama, itu tuh kan aku sama Eka tuh berdua awalnya. Jadi kita nyanyi berdua, kemudian karena kita dengan apa ya, susah ya main ambil nyanyi itu susah. Akhirnya kita memutuskan untuk mencari satu orang yang memang benar-benar bisa main instrumen, punya tampang,
good looking lah ya, good looking, kemudian bisa nyanyi plus bisa buat lagu. Akhirnya kita coba cari-cari di Pekanbaru, ternyata ketemu Gafur. Itu juga ketemunya juga nggak sengaja karena kita dulu juga nggak kenal Gafur gitu loh, kita nggak kenal sama sekali. Tapi Gafurnya kenal kita, tahu sama band kita gitu loh. Kayak kita coba, terus kita coba recording, cocok ternyata, gitu. Ya. Oke, kalau tawaran kolaborasi ini kita menerimanya dengan sebenarnya kita tidak membatasi kita mau berkolaborasi dengan siapa aja. Cuman kadang-kadang kita harus memilih untuk ini benar nggak ya, ini tepat nggak ya kita untuk berkolaborasi. Karena kolaborasi ini banyak konteksnya. Ada yang kolaborasi secara karyanya, secara karya seninya, atau kolaborasi secara antara event organizer sama bandnya misalnya kayak gitu tuh ada gitu tuh. Kita pernah menolak, pernah, itu udah pasti karena menurut kita banyak hal yang ya makin kesini kita lihat banyak azas pemanfaatan untuk talent-talent lokal itu banyak banget yang disuruh submission, kemudian kita dikasih panggung gede, tapi mereka lupa kalau sebenarnya kita untuk membuat satu band ini kita juga butuh spend yang nggak lumayan gitu. Oke, berarti pertanyaannya event musik yang memanfaatkan hal kayak gitu, yang ngundang band besar bisa tapi ngundang band lokal nggak bisa. Itu sebenarnya jadi pertanyaan kita juga sebagai pelaku industri musik ini ya. Gini, gimana kita bisa gimana kota ini bisa besar? Kalau untuk menghargai apa yang sudah dibuat dengan orang-orang lokal ini tidak diapresiasi. Karena gini, mindset orang di sini untuk buat satu festival musik atau event musik adalah bisnis. Semuanya pure bisnis, beda sama yang di Jawa. Kalau di Jawa adalah movement yang memang dibangun untuk membesarkan si kota itu. Nah, sebenarnya kota kita ini secara SDM atau secara kualitas bermusik jauh. Karena aku main di Jakarta, main di Jawa lah ya, aku main di Jawa itu semuanya hampir aku kenal tuh anak-anak Pekanbaru. Gitu loh. Kenapa mereka lebih memilih cabut? Karena minimnya apresiasi dari orang lokalnya, festival musik atau event organizer ya. Itu dan tai sih kalau kayak gitu. Ya gitu kan, maksudnya kita pengen ekspektasi kota kita gede, tapi ternyata minim banget apresiasinya. Karena apresiasi itu tidak muluk-muluk soal duit, bukan. Gitu. Oke. Jadi kalau konsep tour ya, sejauh ini aku tahu, kalau band itu mau tour, itu pasti dia cost-nya itu dia sifatnya organik. Jadi dia mencari duit sendiri. Entah itu sumber dari mana, itu si band itu yang mencari sendiri. Jadi kalau ngebahas pro kemarin tour, kami sebenarnya awalnya iseng ya. Jadi kayak coba apply sana sini, terus kontak teman-teman di Jawa, tohnya di tempat tawaran di Jakarta. Cuma waktu itu tawarannya cuma di satu tempat. Jadi akhirnya kami nggak mau rugi juga kan, maksudnya sekalian ke Jakarta gitu. Jadi kayak kalau ke sana kan costnya juga banyak yang dikeluarin ya. Karena tanggungan ke sana kami bayar sendiri. Jadi kayak performa doang yang dibayar. Kalau untuk akomodasi nggak dibayar. Jadi kayak kami coba ngumpulin duit dan dibantu sama brand-brand lokal di Pekanbaru juga khususnya. Dan aku terharu banget sih karena banyak brand lokal yang support juga untuk perjalanan pro. Terus kami ke Jawa, kami selama perjalanan kontakin kenalan yang ada di Jawa, kayak di kota-kota besarnya kayak Jakarta, Bandung, Jogja. Terus pada akhir kami nyusun jadwal di 1 bulan dan kami nge-spare waktu 1 bulan itu untuk stay di Jawa. Jadi kami keliling-keliling di Jawa dan alhamdulillah orang-orang Jawa apresiasinya tinggi banget dan banyak banget ilmu yang kami dapatin selama tour. Dan grafik pro alhamdulillah selama tour naik dan berpengaruh banget sih untuk kemajuan pro.
Nama Sua ini sebenarnya diambil dari bahasa Sanskerta. Artinya itu mandiri, berkarismatik, kemudian apa lagi ya? Macam-macam lah. Ini istriku, karena istriku orang Jawa kan. Istriku orang Jawa, dia ngambil bahasa itu. Kemudian kenapa, apakah ini ada dengan sangkut pautnya dengan musik misalnya? Sebenarnya nggak ada sangkut paut, cuman aku karena dari dulu, dari aku tamat sekolah, aku biasa bergerak secara individual. Jadi kayak misal dulu zaman aku nge-DJ, ya aku buat lagunya sendiri, buat visualnya sendiri. Jadi aku membiasakan itu dan aku pengen tempat aku ini bergerak secara mandiri, kemudian ya mempunyai karisma sendiri. Makanya ada, kalau dibilang inline sama musik pasti ada inline lah. Karena aku sebagai owner di sini aku masih bermusik sampai sekarang. Gitu. Sebenarnya tidak ada cara khusus untuk mempromosikan satu brand menurutku ya. Mungkin pandangan bisnis orang berbeda-beda. Karena tempat ini kalian tahu sendiri tempatnya terpencil, masuk-masuk areanya. Jadi itu sudah aku riset dulu. Sebelum aku buka sesuatu, pasti aku riset. Sebelum aku melakukan sesuatu, pasti aku riset. Pro itu hasil riset. Sua juga hasil riset. Nah, di sini aku menekankan cuman apa ya? Kalau dibilang memasarkan, aku ngelihat situasi di sini area kampus, tapi tidak ada working space. Sesimpel itu. Aku cuma mikir itu kalau secara bisnis. Kalau untuk musik-musikan ya kayak tadi, itu tuh cuman egonya aku aja yang aku terapkan di sini gitu loh. Tapi kalau dibilang cara memasarkannya, digital tuh pasti. Konten-kontenku kalian bisa lihat di Instagram tuh kita jarang jualan kopi. Kita jualannya activity. Kalau sini karena aku pengen orang yang datang ke sini adalah orang yang butuh kopi, bukan aku yang butuh orang itu ngopi di sini. Gitu. Jadi kita buat secara mindset customer kalau mereka yang butuh kopi Sua nih. Gitu. Sua berefek ke pro itu enggak juga sih. Pro juga berefek ke Sua juga enggak juga gitu loh. Karena balik lagi kalau kita terlalu memikirkan hal seperti itu, kayaknya itu bakal jadi beban ya. Jadi aku nothing tulus saja. Karena aku di sini base-nya adalah musik, pro adalah base-nya musik dan base camp-nya di sini, ya udah gitu loh. Nggak ada yang gimana-gimana gitu. Sebenarnya orang tahu pro itu bukan karena di Sua. Pendengar pro itu kita rilis album pertama itu paling banyak di Tokyo. Ya, Tokyo, Taipei, Thailand. Makanya kalau aku bilang tuh sebenarnya nggak ada hubungannya di sini gitu loh. Karena di Indonesia sendiri pendengar pro juga sedikit gitu loh di album yang pertama di Indonesia. Nah, mungkin kenapa orang tahu pro dan mengaitkan ini dengan Sua karena aku di situ masuk di pro-nya dan yang punya Sua ini aku, dan aku juga udah beredar di skena musik ini kan udah lama banget ya gitu loh. Jadi mungkin mereka udah itu Fadil, itu Fadil gitu. Bandnya pro, bandnya ini, bandnya itu gitu. Mungkin karena ke arah sana aja sih. Manusia tuh nggak ada yang cukup. Itu pasti. Kalau dibilang titik sukses belum lah, masih jauh lah aku. Maksudnya apa yang kalian lihat di sini dengan Sua yang sudah berjalan hampir 2 tahun itu tidak seperti yang kalian bayangkan gitu loh. Di pro juga kayak gitu. Apa yang kalian lihat pro udah manggung sana sini itu juga belum menjadi tolak ukur kalau kita itu udah sukses, tapi kita berproses. Kita tetap ada progres walaupun pelan, tapi sampailah insya Allah. Selera musik tuh sebenarnya orang tua. Jadi yang ngajarin aku main gitar pertama kali itu adalah mamaku yang ngajarin. Jadi di situ aku mulai mengenal musik. Kemudian lingkunganku. Jadi perumahanku di sini tuh dulu ada pos ronda. Yang mana pos ronda itu tuh anak-anak pemuda-pemuda di situ tuh yang punya alat band dijadiin satu di sana di dalam pos ronda untuk ngeband. Gitu. Makanya ya kayak gitulah pokoknya, jadilah. Ya selera musik tuh dari keluarga dari kecil tuh udah memang secara tidak langsung udah di brainstorming
untuk mendengarkan karya-karya gitu. Tipsku mungkin akan sedikit saklek karena jangan jadikan bermusik ini sebagai pemasukan utama. Itu pertama. Jangan jadikan musik ini sebagai media untuk azas pemanfaatan. Kemudian konsisten tuh harus, kalau bermusik tuh harus, karena prosesnya itu nggak bisa setahun 2 tahun kalau bermusik. Dan jangan apa-apa itu didasari dengan uang. Karena menurutku kalau mindsetnya sudah money oriented, apapun yang akan kalian jalani itu nggak akan berjalan sebagaimana mestinya. Menurutku kayak gitu. Jadi ya kalau mau bermusik ya oke. Ibaratnya gini, kalau orang dulu bilang kalau mau bermusik dan belajar seni itu bukan ke Jakarta atau ke Bandung, tapi ke Jogja. Karena Jogja itu seni murni ada di sana. Tapi kalau mau belajar dari bisnisnya, ke Jakarta atau ke Bandung. Seni murni banyak orang, entah mungkin ini pendapatku, tapi yang aku obrolin sama orang-orang, seni murni itu ada di Jogja. Gitu. Itu aja. Nggak bilang makasih gitu, makasih. Bye bye, udah gitu aja. Hard for letting